got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Auliana Rafifa akan menjelaskan tentang sediaan salep. Apa sih itu sediaan salep? Sediaan salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obatnya harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Persyaratan salep yang pertama pemberian tidak boleh berbau tengi, 2 kadar kecuali dinyatakan lain, dan untuk salep yang mengandung obat keras atau narkotik, kadar bahan obat adalah 10%. 3 dasar salep. Kualitas dasar salep yang baik yaitu stabil, tidak terpengaruh oleh suhu dan kelembapan, dan harus bebas dari inkompatibilitas selama pemakaian. Lunak, harus halus dan homogen, mudah dipakai, dasar salep yang cocok, dapat terdistribusi secara merata. 4. Homogenitas. Jika salep dioleskan pada kekepingan kaca atau bahan transparan lain yang cocok, harus menunjukkan susunan yang homogen. 5. Penandaan pada etiket harus tertera obat luar. Selanjutnya penggolongan dasar salep. Dasar salep hidrokarbon. Dasar salep ini dikenal sebagai dasar salep berlemak, antara lain vaselin putih, salep putih. Hanya sejumlah kecil komponen berair yang dapat dicampurkan ke dalamnya. Salep ini dimaksudkan untuk memperpanjang kontak bahan obat dengan kulit dan bertindak sebagai pembalut penutup. Dasar salep hidrokarbon digunakan terutama sebagai emulsion dan sukar dicuci, tidak mengering dan tidak tampak berubah dalam waktu lama. Dasar salep hidrokarbon meliputi vaselin putih, vaselin kuning, dan campuran vaselin dengan sera, parafin cair, parafin padat, minyak nabati. Kedua, ada dasar salep serap. Dasar salep ini dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas dasar salep yang dapat bercampur dengan air membentuk emulsi air dalam minyak atau parafin hidrofilik dan lanolin anhidrat, dan kelompok kedua terdiri atas emulsi air dalam minyak yang dapat bercampur dengan sejumlah larutan air tambahan atau lanolin. Dasar salep ini juga berfungsi sebagai emulien. Dasar salep serap meliputi Adepslanae, Unguentum simplex atau Sera flava banding Oleum sesame 30:70, campuran 3 bagian kolesterol, 3 bagian steril alkohol, 8 bagian malam putih, dan 86 bagian vaselin putih. Yang ketiga ada dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Dasar salep yang ini adalah emulsi minyak dalam air, antara lain salep hidrofilik atau krim. Dasar salep ini dinyatakan juga sebagai dapat dicuci dengan air karena mudah dicuci dari kulit atau dilap basah sehingga lebih dapat diterima oleh dasar kosmetika. Beberapa bahan obat dapat menjadi lebih efektif menggunakan dasar salep ini daripada dasar salep hidrokarbon. Keuntungan lain dari dasar salep ini adalah dapat diencerkan dengan air dan mudah menyerap yang terjadi karena dermatologik. Emulsi minyak dalam air, fastening cream, emulsing wax, emulsing oint BP, hydrophilic ointment. Terakhir, dasar salep larut dalam air disebut juga dasar salep tak berlemak dan terdiri dari konstituen larut air. Dasar salep jenis ini memberikan banyak keuntungan seperti dasar salep yang dapat dicuci dengan air dan tidak mengandung bahan tak larut dalam air seperti parafin, lanolin anhidrat, atau malam. Dasar salep ini lebih tepat disebut gel seperti potilen glikol, PEG, atau campurannya. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dasar salep yang pertama laju pelepasan bahan obat dari dasar obat, peningkatan absorpsi bahan obat secara perkutan dengan adanya dasar salep, kemampuan melindungi lembab dari kulit, stabilitas obat dalam dasar salep, interaksi yang terjadi antara bahan obat dengan dasar salep atau pengentalan. Cara pembuatan salep dari peraturan pembuatan salep menurut F. Van Duyn sebagai berikut. Pertama, peraturan salep pertama, zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan rendah, seperti kampora, mentol, fenol, timol, guaiacol.
2. Peraturan salep kedua, jika tidak ada peraturan lain, bahan-bahan yang larut dalam air dilarutkan lebih dahulu dalam air, asalkan jumlah air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep dan jumlah air yang dipakai dikurangkan dari basis salepnya. Yang ketiga, peraturan salep ketiga, bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukan terlebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayakan nomor 60. Keempat, peraturan salep keempat, campurkan salep yang dibuat dengan cara dicairkan harus digerus sampai dingin. Bahan-bahan yang ikut dilebur, penimbangannya harus dilebihkan 10-20% untuk mencegah kekurangannya bobot. Pengawet salep antara lain hidroksibenzoat, fenol, asam benzoat, asam sorbat, garam amonium kuartener, dan campuran lainnya. Untuk pengemasan dan penyimpanan, salep disimpan dalam wadah botol, gelas berwarna atau tak berwarna, buram atau biru, porselin atau plastik, tub kaleng atau plastik. Yang terakhir, ada cara pengisian salep ke dalam tub. Cara pengisian salep ke dalam tub yaitu yang pertama, salep yang telah dibuat digulung di atas kertas perkamen menjadi bentuk silinder. Diameter silinder sedikit lebih kecil dari tub supaya dapat diisikan ke dalam tub. Kedua, tutup tub dilepas supaya udara keluar. Silinder dari salep dengan kertas dimasukkan ke dalam bagian ujung bawah tub yang terbuka. Ujung kertas yang lain dipegang oleh satu tangan, sedangkan lainnya menekan dengan spatula yang berat ke arah tutup tub sampai tub penuh dan menarik perlahan-lahan kertas salep, kemudian dilepaskan. Ratakan permukaan salep dengan spatula jarak 1 atau 2 inci dari bawah. Setelah itu, bagian bawah yang disisakan dilipat 2 kali 1/8 inci dan dibuat dari ujung bawah tub yang dipipihkan, ditekan atau dicepit penyenggal tepat di atas lipatan untuk menjamin tub tertutup. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman, bye-bye. Audio Jungle.